Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ituhayu dan NPM 2201010047 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya dari PAIF semester 5. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kompetensi guru bimbingan dan konseling, yang dimana ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama yaitu ada pengertian kompetensi guru bimbingan dan konseling, kemudian yang kedua ada jenis-jenisnya, dan yang ketiga yaitu ada peningkatan profesionalitas guru bimbingan dan konseling. Baik, menuju ke poin yang pertama yaitu ada pengertian kompetensi guru bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih kompetensi itu. Kompetensi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu competence, yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kemudian kompetensi juga ada yang mengatakan kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi kompetensi itu adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu baik berupa pengetahuan keterampilannya, cara berpikirnya, pengetahuan, pengalaman, itu bisa disebut dengan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada guru, pengertian guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau guru BK itu adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan kepada siswa dalam aspek psikologis dan sosial. Maksudnya adalah guru bimbingan dan konseling ini adalah guru yang mengajarkan, di mana seorang guru itu memberikan contoh kepada peserta didik. Itu selain dengan memberikan contoh yang baik, guru bimbingan dan konseling itu juga sebagai panutan. Kenapa dikatakan sebagai panutan? Karena seorang guru bimbingan dan konseling itu bisa memberikan saran, kemudian memberikan solusi dari suatu permasalahan dari peserta didik itu sendiri, seperti itu. Kemudian selain itu, tugas guru bimbingan dan konseling itu juga bertugas sebagai memberikan arahan kepada peserta didik untuk ke jenjang karir yang lebih baik, seperti itu. Dia bisa memberikan solusi atas dari setiap peserta didik itu memiliki minat bakat yang seperti apa. Maka dari itu guru bimbingan dan konseling di situ tugasnya adalah untuk memberikan arahan dari minat bakat yang disukai oleh peserta didik tersebut, seperti itu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dikuasai guru, dihayati, dikelola, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Jadi seorang guru itu, khususnya guru BK, itu harus memiliki pengetahuan, pengalaman, kemudian keterampilan, kemudian perilaku yang dikuasai. Sebagai yang kita tahu, guru BK itu adalah guru yang dipandang sebagai guru yang tegas, disiplin. Itulah guru BK yang berwibawa, karena dia akan memberikan contoh sebagai guru BK itu, seperti itu. Ya, jadi sebagai seorang guru BK itu harus profesional. Itu tidak boleh jika memberikan solusi atau masalah itu tidak hanya berpihak ke satu. Misal ada peserta didik yang bermasalah, 2 orang peserta didik. Nah,
seorang guru BK ini tidak boleh hanya berpihak kepada satu peserta didik saja, tapi memberikan arahan solusi kepada dua peserta didik tersebut seperti itu. Jadi dia harus profesional, tidak boleh ada saling istilahnya tidak ada saling berpihak kepada satu sisi saja seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan ya bahwa kompetensi guru bimbingan dan konseling atau guru BK itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang ditetapkan oleh konselor sekolah. Gunanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas yang profesional, yaitu membantu siswa untuk berjuang dengan memecahkan masalah dan membantu siswa mencapai potensi mereka. Jadi pengertian dari kompetensi guru bimbingan dan konseling itu adalah guru itu harus memiliki potensi yang bisa mendorong siswa atau peserta didiknya itu ke jenjang karir yang lebih maju. Misal dia menyukai minat bakatnya itu di bidang tari, maka sebagai guru BK itu kita harus mengarahkannya ke sana. Kita harus membimbing, mengarahkan ke minat bakatnya tersebut, ke yang lebih baik. Baiknya kita belajar tarinya lebih bagus, itu kita harus selalu berlatih untuk bisa melatih kemahiran dari peserta didik tersebut gitu. Jadi seorang guru BK itu selain sebagai konselor, kita juga bisa sebagai membantu siswa untuk dalam suatu permasalahan apapun. Guru BK itu bukan hanya dikenal sebagai guru yang galak, disiplin, tegas, yang sukanya marah-marah, itu bukan. Guru BK itu lebih dari itu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kompetensi guru bimbingan dan konseling. Jenis-jenisnya ini ada 4 yang sudah tertera, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi personal atau individu, kemudian kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Selanjutnya yaitu jenis kompetensi pedagogik. Itu adalah dalam Standar Nasional Pendidikan menyatakan lebih jelas dalam pasal 28 ayat 3A bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengarahkan pembelajaran siswa yang meliputi memahami siswa, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran dan mengembangkan siswa untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimilikinya. Maksudnya adalah jenis kompetensi pedagogik dalam guru bimbingan dan konseling itu adalah seorang guru itu harus mempersiapkan sebelum melakukan pengajaran dalam bimbingan dan konseling itu. Guru harus sudah mempersiapkan mengarahkan pembelajarannya itu seperti apa, kemudian harus memahami peserta didik itu seperti apa sifatnya, dia ini orangnya seperti apa, seperti itu. Setelah itu seorang guru bimbingan dan konseling itu juga harus mengevaluasi hasil dari apa yang sudah diterapkan sebelumnya, apakah dalam pembelajaran yang sudah diberikan itu bisa dilakukan oleh peserta didik tersebut. Itulah gunanya untuk mengevaluasi gitu. Demi apa? Demi untuk melihat potensi dari peserta didik itu seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi personal atau kepribadian. Sebagai dalam diri guru bimbingan dan konseling itu kan sebagai konselor. Jadi seorang guru bimbingan dan konseling itu harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik yaitu seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa seorang bimbingan dan konseling itu harus memiliki
suatu sikap yang tegas, berwibawa, disiplin seperti itu. Kemudian dalam Standar Nasional Pendidikan menjelaskan dalam pasal 28 ayat 3B menyebutkan bahwa kompetensi kepribadian mengacu pada kemampuan kepribadian yang mantap, konsisten, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan siswa dan berakhlak mulia. Jadi seorang guru BK itu harus memiliki kepribadian yang baik, yang sebagai contoh atau teladan untuk diri peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya ada kompetensi sosial. Sebagai guru bimbingan dan konseling itu kita harus memiliki komunikasi sosial yang baik itu dengan warga masyarakat di sekolah, kemudian pada wali murid seperti itu, kepada peserta didik itu sendiri kita harus memiliki sikap sosial, komunikasi yang baik gitu. Kemudian ini dalam Standar Nasional Pendidikan menentukan dalam penjelasan pasal 28, masih tetap dalam pasal 28 ayat 3D, bahwa keterampilan interpersonal mengacu pada kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, guru lain, staf pengajar, dan orang tua sebagai bagian dari masyarakat atau wali siswa dan masyarakat sekitar. Jadi itu tadi, seorang guru bimbingan dan konseling itu harus memiliki sifat yang baik, sikap yang baik, komunikasi yang baik itu tidak hanya dengan peserta didik, tetapi juga dalam masyarakat di lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian di dalam wali murid juga. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada peningkatan profesionalitas guru BK. Guru BK itu harus selalu meningkatkan keprofesionalannya. Mengapa? Karena guru BK itu harus memiliki sikap yang profesional. Itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa keprofesionalan guru BK itu ada dalam di sikap guru untuk menyelesaikan masalah dari peserta didik itu. Maksudnya tuh seorang guru itu harus memiliki sikap yang profesional dalam menghadapi masalahnya peserta didik. Dia tidak hanya berpacu pada satu orang saja, tetapi dia harus bisa mengatasi masalah keduanya, memberikan saran keduanya. Yaitu secara umum model pengembangan guru BK dapat dilaksanakan dengan cara pembangunan pribadi yang dipandu individu, observasi atau evaluasi, partisipasi dalam proses pengembangan atau peningkatan, pelatihan, dan inquiry. Inquiry ini adalah suatu proses pelatihan. Jadi seorang guru BK itu juga masih harus melakukan pelatihan ataupun pendidikan, di mana yang gunanya adalah untuk meningkatkan keprofesionalitasan guru bimbingan konseling itu sendiri seperti itu. Selain dari dia mengikuti pelatihan, dia harus melakukan observasi diri sendiri. Dia itu apakah sudah baik menjadi seorang guru bimbingan dan konseling itu. Kemudian dia sudah melakukan partisipasi dalam proses pengembangan atau peningkatan dengan melalui pelatihan itu, dia sudah melakukan atau belum untuk meningkatkan keprofesionalitasan diri guru bimbingan dan konseling seperti itu. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya tentang kompetensi guru bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.